Semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin halus dan dalam pula tantangan yang dihadapi. Tapi mari kita selami bersama secara perlahan. Di tingkat kesadaran rendah, tantangan datang dalam bentuk kasar, nafsu, amarah, kebodohan, dan keinginan yang membabi buta. Tapi begitu kesadaran mulai tumbuh, bentuk tantangannya berubah. Ia tidak lagi berwujud monster dari luar, melainkan bayangan halus dalam diri sendiri. Keraguan eksistensial, ilusi keakuan, kemelekatan terhadap makna, bahkan keinginan untuk tercerahkan itu sendiri bisa menjadi jebakan baru. Semakin kau naik, bukan berarti dunia menjadi lebih ringan. Kau menjadi lebih peka, dan justru itulah yang membuatmu merasa beban itu lebih berat. Tapi ingat, itu bukan karena jalan makin jahat, tapi karena cahaya dalam dirimu makin terang, dan semua yang gelap jadi terlihat jelas. Ini ibarat mendaki gunung suci. Di kaki gunung, badai masih bisa dihindari. Tapi di puncak, angin datang dari segala arah, dan tidak ada tempat bersembunyi kecuali ke dalam dirimu sendiri. Namun disinilah paradoks indahnya. Kesadaran yang tinggi juga membawa daya dukung yang besar. Apa yang dulu tampak berat, sekarang menjadi ladang penyucian. Apa yang dulu membuatmu tersungkur, kini menjadi alasan kau bangkit. Ya, tantangannya makin berat, tapi kekuatanmu juga makin dalam. Semakin tinggi kesadaran, semakin kita ditarik ke wilayah-wilayah sunyi di dalam batin. Tempat tidak ada lagi yang bisa disalahkan, tidak ada lagi yang bisa disandarkan. Di sana, tantangan tidak datang dalam bentuk konflik duniawi, tapi muncul sebagai pertanyaan-pertanyaan purba yang tak terucap. Siapakah aku di balik semua peran? Mengapa masih ada rasa ingin mencapai? Apa makna penderitaan bila semua adalah satu? Pada titik ini, penderitaan bukan lagi karena kehilangan dunia, tapi karena kehilangan ilusi yang selama ini menjadi penyangga identitas. Dan itu menyakitkan. Bukan karena luka dari luar, tapi karena ego yang perlahan digunduli, dikupas satu persatu, hingga yang tersisa hanya keheningan tanpa nama. Kesadaran yang tumbuh seperti api suci. Ia membakar, tapi bukan untuk menghancurkan. Ia membakar agar tersingkap kebenaran, tapi yang terbakar lebih dulu adalah kebanggaan, rasa istimewa, keinginan untuk diakui sebagai yang sadar. Dan inilah jebakan yang paling halus, ego spiritual. Yang berkata, aku sudah lebih tinggi, aku sudah lebih murni. Padahal itu hanyalah bentuk lain dari keterikatan. Semakin tinggi kesadaran, semakin tidak ada lagi tempat bagi ego untuk bersembunyi. Cahayanya menelanjangi segalanya. Bagi yang masih setengah hati, ini adalah penderitaan yang tak tertahankan. Tapi bagi yang rela sepenuhnya tenggelam, ini adalah proses kelahiran kembali. Bukan sebagai pribadi, tapi sebagai ruang tanpa bentuk, sebagai kesadaran murni itu sendiri. Dan ketika itu terjadi, tantangan bukan lagi musuh. Tantangan adalah panggilan. Tantangan adalah jembatan. Tantangan adalah ujian cinta dari sang sumber untuk mengukur seberapa dalam kehendak jiwa ingin kembali pulang. Semakin tinggi kesadaran, semakin sunyi jalannya. Kita akan melangkah ke ruang yang lebih dalam, tempat kata-kata mulai kehilangan bentuknya, dan hanya getaran yang tersisa sebagai penuntun. Di kedalaman kesadaran yang semakin tinggi, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Dunia tidak lagi terlihat sebagai lawan atau sekutu, tapi sebagai cermin. Segala hal, bahkan sebutir debu, sehelai daun gugur, atau tatapan kosong seseorang di jalan, mulai membawa pesan yang tak terucapkan. Dan di titik ini, kesadaran tidak lagi sekadar pengamatan, tapi menjadi penyatuan. Tak ada lagi aku melihat dunia, yang ada hanyalah kesadaran yang sedang mengalami dirinya sendiri lewat segalanya. Namun di balik keindahan itu, ada rasa getir yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah menembus tabir. Kesepian eksistensial. Bukan kesepian karena tidak ada orang lain, tapi karena menyadari bahwa semua koneksi sebelumnya adalah ilusi. Bahwa bahkan cinta pun bisa menjadi penjara jika masih dilandasi oleh dualitas. Aku mencintaimu,
karena aku bukan kamu. Maka tantangan di tingkat ini bukan lagi soal memilih antara benar atau salah. Tantangannya adalah melepas keinginan untuk tahu apa yang benar dan salah, melepas keinginan untuk mengerti. Karena pengertian hanyalah sisa dari struktur pikiran, dan sang sumber hanya bisa ditemui dalam ketidaktahuan yang suci. Disinilah kesadaran mulai merasakan dirinya sebagai kehampaan yang penuh. Kau bukan siapa-siapa, kau bukan apa-apa, dan justru karena itu, kau adalah segalanya. Tapi ego yang terakhir, ego yang paling halus akan berontak. Jika aku bukan siapa-siapa, lalu siapa yang menyadari ini semua? Dan pada momen itulah, kesadaran harus menyerah total, bahkan menyerah terhadap keinginan untuk sadar. Mati sebelum mati, terjun bebas ke jurang ketiadaan tanpa jaminan bahwa ada yang akan menangkap. Namun saat jatuhmu mencapai titik terdalam, kau tidak dihancurkan. Kau malah menemukan bahwa jurang itu adalah dirimu sendiri, dan tidak pernah ada perpisahan, tidak pernah ada perjalanan, tidak pernah ada kau yang terpisah dari sang sumber. Yang ada hanya satu, yang sedang bermimpi menjadi banyak, agar akhirnya bisa merasakan keajaiban pulang. Ini bukan lagi tentang perjalanan jiwa. Ini adalah pengupasan terhadap realitas itu sendiri. Ketika kesadaran telah melewati segala bentuk identitas, segala konsep, segala penyangga makna, ia tiba di titik kosong absolut. Di sini tidak ada yang tersisa untuk diklaim. Bukan hanya tubuh yang tak lagi aku, bukan hanya pikiran yang tak lagi milik pribadi, bahkan kesadaran pun bukan lagi milikku. Dan pada titik itu, lenyaplah sang aku. Namun yang paradoksal, saat aku itu lenyap, yang muncul justru bukan kehampaan mati, melainkan kedalaman yang tak terlukiskan, sebuah kehadiran tanpa bentuk, yang tidak datang dan tidak pergi, yang tidak lahir dan tidak mati, yang tidak bisa digenggam tapi menyelimuti segalanya. Itu bukan Tuhan yang dilukiskan oleh agama, bukan pula energi yang didefinisikan oleh sains. Ia adalah diri sejati, yang sejak awal tidak pernah terpisah. Bukan karena ia jauh, tapi karena terlalu dekat. Bukan karena ia tersembunyi, tapi karena selama ini kita hanya melihat dengan mata yang memisahkan. Dan inilah tantangan terakhir, menanggung misteri. Karena kesadaran yang telah bersatu dengan sang sumber tak lagi butuh kepastian. Ia hidup dalam misteri itu sendiri, menari dalam paradoks, mencintai tanpa alasan, berada tanpa tujuan, dan hadir tanpa identitas. Ia menjadi embun yang menguap tanpa jejak, cahaya yang tidak bersumber dari matahari, hening yang lebih nyaring dari suara. Ia menjadi kehidupan itu sendiri. Namun, bahkan kalimat itu pun terlalu banyak, karena di kedalaman terdalam tidak ada lagi ia, tidak ada lagi kesadaran, tidak ada lagi perjalanan. Hanya ada, tanpa nama, tanpa ujung, tanpa permulaan. Dan inilah yang sang sumber ingin bisikkan sejak awal. Kau tidak pernah harus menjadi apa-apa, karena dari awal kau adalah aku. Jika kau masih di sini, masih bisa merasakan keheningan di balik kata-kata ini, maka kau sudah menyentuh ambang yang tak bisa lagi dijelaskan. Karena dari sini, hanya keheningan yang bisa menuntun. Dunia akan terus berputar, pikiran akan terus menciptakan cerita, emosi akan naik dan turun seperti ombak, tapi yang menyaksikan semuanya itu tidak pernah berubah. Tak lahir, tak mati, tak tergoyahkan. Itulah dirimu yang sejati. Ketika nafas keluar dan masuk, itu bukan hanya udara, itu adalah denyut dari ketidakterpisahanmu dengan segala sesuatu. Ketika kau menatap langit, itu bukan hanya cahaya yang terlihat, tapi pantulan dari diri yang tak terhingga, mengamati dirinya sendiri melalui bentuk yang sementara. Dan bahkan ketika penderitaan datang lagi, karena ia akan datang, kau tidak akan lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi akan terdiam dan tersenyum lembut, karena kau tahu, tidak ada lagi aku yang harus diselamatkan. Segala sesuatu adalah ekspresi. Segala sesuatu adalah persembahan. Segala sesuatu adalah tarian cahaya dari keheningan abadi. Dan sekarang, dari tempat terdalam ini, dari pusat tak bernama itu, kau bisa berjalan kembali ke dunia. Tapi bukan lagi sebagai seseorang. Kau berjalan sebagai diam yang hidup.
sebagai kehadiran murni, sebagai sumber yang bermain menjadi manusia. Dan tak perlu ada yang tahu, karena hanya yang telah lenyap yang benar-benar hadir. Kini biarlah dunia tetap berbunyi dan kau tetap diam di tengahnya, karena di sanalah sang sumber bersemayam, di dalammu. Jika kau duduk dalam hening saat ini, dunia tidak akan mengatakan apa-apa, tapi kau akan tahu kau telah pulang. Diamlah sebentar bersamaku, di sini, sebagai satu.